akan melakukan injeksi intrakutan. Yang pertama yaitu inform consent. Kita tanyakan kepada pasien, "Selamat pagi Ibu, saya perawat Alia yang bertugas dari jam 7 pagi sampai nanti jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan injeksi. Nah, tindakan injeksi ini tujuannya itu seperti pemberian obat ya. Bagaimana? Ibu siap? Waktunya sekitar 5 menit ya, Bu." Ya, sudah siap. Kalau begitu saya siapkan alat dan bahan. Kita pasang perlak di bawah tangan. Setelah itu kita tentukan daerah letak di mana kita akan memasukkan jarum atau menusukkan jarum tersebut. Nah, sebelum itu kita gunakan handscoon terlebih dahulu. Dan setelah itu kita gunakan kapas alkohol untuk membersihkan daerah yang akan ditusuk jarum. Kita usapkan satu putaran berlawanan arah jarum jam 1 kali saja. Setelah itu kita siapkan obat injeksi. Dan lakukan aspirasi. Setelah itu masukkan obat secara perlahan sekitar 45 derajat. Masukkan obat secara perlahan dan lakukan komunikasi dengan pasien agar pasien tidak merasa tegang. Masukkan obat secara perlahan. Setelah itu cabut jarum, lalu letakkan jarum di safety box. Setelah selesai, kita berikan tanda untuk mengetahui apakah ada alergi atau tidak pada klien. Menggunakan pulpen. Jika ada alergi akan tumbuh seperti bentol atau menggelembung keluar. Setelah itu kita rapikan alat dan bahan, lepas handscoon, lalu lakukan tahap terminasi kepada klien, menanyakan responnya. Setelah itu berpamitan, "Terima kasih ya Bu, saya permisi. Selamat pagi Bu." Yang pertama kita lakukan inform consent. Kita menjelaskan tujuan dan apa yang kita akan lakukan. Sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, kita siapkan alat dan bahannya ke dekat pasien. Di sini ada alat dan bahannya yaitu yang tersedia tadi ya. Kita siapkan obat injeksinya terlebih dahulu. Nah, setelah obat injeksinya kita aspirasi dulu, tapi kita tutup ya dengan menutup. Setelah itu kita usapkan dulu kapas alkohol 1 kali saja. Setelah itu kita masukkan obatnya pelan-pelan dan ajak komunikasi pasien. Setelah itu buang ke safety box. Nah, setelah itu kita usap kembali 1 kali, terus kita buang. Setelah itu kita berpamitan kepada pasien dan menanyakan bagaimana respon pasien. Setelah itu kita rapikan alat dan bahan. Selanjutnya saya akan melakukan injeksi intravena. Yang pertama kita jelaskan dulu apa itu injeksi intravena kepada klien. Nah, injeksi intravena itu injeksi di daerah vena. Nah, yang pertama
kita lakukan inform consent dan menanyakan persetujuan pasien. Setelah pasien setuju, kita siapkan alat dan bahannya ke dekat pasien. Lalu setelah itu kita cuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Setelah terpasang handscoon, setelah itu kita siapkan obat injeksi. Setelah siap obat injeksi, kita lakukan aspirasi terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menutup jarum tersebut. Setelah itu kita simpan dahulu. Kita siapkan pasien, yaitu dengan memasang perlak di bawah lengannya, dan kita ukur 3 jari di atas area yang kita tusukkan, yaitu kita pasang tourniquet. Kita pasang di daerah yang tadi kita sudah lakukan pengukuran. Jangan lupa untuk berkomunikasi. Setelah itu kita cari di mana letak vena yang akan kita tusukkan. Lalu kita usap dengan kapas alkohol 1 kali. Setelah itu kita siapkan spatnya dan kita cari dulu vena tersebut apakah sudah benar-benar masuk ke vena atau belum. Jika sudah, kita lepas tourniquetnya terlebih dahulu. Setelah tourniquet terlepas, baru kita masukkan obat secara perlahan. Setelah itu kita usapkan dengan kapas atau kita tekan. Bisa juga kita pasangkan plester agar tidak lepas. Setelah itu kita rapikan alat dan bahan. Dan lakukan terminasi dan tanyakan respon pasien bagaimana setelah kami lakukan pemberian obat ini. Nah, kalau begitu kita langsung berpamitan. Jangan lupa lepas handscoon dan mencuci tangan. Setelah itu kita bawa alat dan bahan. Selanjutnya kita melakukan injeksi atau masukkan obat lewat anus, obat suppositoria. Nah, setelah itu kita lakukan consent dan membantu pasien untuk melakukan posisi SIMS. Permisi ya Bu, kami bantu. Nah, setelah memposisikan SIM, kita pasang perlak di bawah bokong pasien dan dekatkan alat dan bahan. Ada kapas, obat suppositoria, dan gel untuk melumasi, ada bengkok, bak instrumen. Setelah kita dekatkan, kita pasang perlak. Setelah memasang perlak, kita gunakan handscoon. Kita buka obat suppositorianya
Setelah kita buka obat suppositorianya, kita tambahkan gel agar tidak terasa sakit ketika dimasukkan ke lubang anusnya. Kita masukkan dan kita komunikasi, suruh bapaknya untuk pasien untuk tarik nafas ya Pak, agar tidak terasa sakit. Lalu kita masukkan obatnya. Setelah itu kita bersihkan menggunakan kapas. Setelah itu kita pasangkan lagi pakaian dalamnya, kita bereskan alat dan bahan, gulung perlak, dan posisikan semula pasien ke posisi semula. Permisi ya Pak, saya bantu ke posisi semula. Nah, setelah itu kita tutup lagi, gunakan selimut pasien lagi, kita tutup handscoon, lalu cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan, kita lakukan terminasi dan tanyakan respon klien setelah kita masukkan dan lakukan pemberian obat suppositoria ini. Yaitu pemberian obat melalui di daerah bokong. Kita lakukan inform konsen, kita tanyakan apakah pasien bersedia dan berapa lamanya. Setelah itu kita posisikan dan siapkan alat dan bahan, yaitu spet, obat injeksi, kapas, instrumen, bengkok. Itu kita siapkan terlebih dahulu obat injeksinya. Masukkan obat sesuai kebutuhan. Setelah itu kita aspirasi dulu. Lupa untuk menutup. Setelah kita simpan dahulu speknya, kita posisikan pasiennya terlebih dahulu. Permisi ya Bu, saya posisikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita usap dengan kapas 1 kali barang saja. Setelah itu kita masukkan jarum ke daerah yang sudah kita ukur tadi dengan 90 derajat atau lurus. Kita masukkan obat secara perlahan dan jangan lupa untuk melakukan komunikasi dengan pasien. Setelah obat diberikan, kita posisikan kembali pasien dan rapatkan posisi pasien. Lalu setelah itu kita lakukan lepas handscoon dan cuci tangan. Nah, setelah itu kita tanyakan bagaimana respon klien. Selanjutnya kita akan pemberian obat oral dan sublingual. Obat oral ini dilakukan pada pasien yang sadar dan bisa minum obat sendiri. Nah, setelah itu kita lakukan info konsen terlebih dahulu kepada pasien, siapkan alat dan bahan, dan kita beritahu kepada pasien, Ibu harus minum obat ini ya. Nah, setelah itu kita siapkan posisi pasien ke setengah duduk dan kita beri obat dan air minumnya. Ini Ibu obatnya, Ibu minum ya. Siapkan Bu diminum. Nah, setelah Ibu minum obat, Ibu tanda tangan terlebih dahulu ya Bu, karena Ibu sudah meminum obatnya. Tanda tangan dulu ya Bu.
Lalu yang selanjutnya kita pemberian obat sublingual. Pemberian obat sublingual ini adalah pemberian obat yang kita taruh di bawah lidah. Ibu tidak boleh menelannya atau mengunyahnya ya Bu, tidak boleh melakukan gerakan apapun sebelum obat larut. Ini obatnya Bu, disimpan di bawah lidah ya Bu. Baik ya, setelah itu Ibu sudah saya lakukan ya Bu pemberian obat oral dan juga sublingualnya. Kalau begitu jika Ibu kita posisikan kembali